sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Kuningan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Pak Kepala TU dan staf, dan yang saya hormati para pemirsa YouTuber MTS 5 Kuningan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah dengan memperbanyak tahlil, tahmid, zikir dan doa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, bukankah binatang juga hidup? Kalau hidup hanya sekedar hidup, bukankah setan juga hidup? Kalau hidup orientasi hanya sekedar hidup, bagaimana kehidupan kita sebagai manusia dengan kehidupan binatang, jin dan setan? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 tujuan hidup bagi kita sebagai manusia menurut konsep Al-Quran. Yang pertama, menurut Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah ini merupakan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merupakan hamba yang kecil di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita merasa bodoh di hadapan Allah yang Maha Pintar dan Alim. Kita merasa miskin di hadapan Allah yang Maha Kaya Raya, dan kita merasa sempit di hadapan Allah yang Maha Lapang dan luas. Allah tempat kita bersandar, Allahus Samad. Allah tempat kita beribadah dan mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah konsep hidup yang sesungguhnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, tujuan manusia hidup yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Tatkala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, akan aku ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a." Kenapa engkau ya Tuhan ingin menciptakan manusia khalifah di muka bumi? Bukankah manusia selalu zalim di antara satu sama yang lain? Di antara manusia saling bermusuhan dan lain sebagainya. Allah dengan penuh kebijaksanaan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kamu tidak ketahui. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Yang pertama, Allah sendiri yang menciptakan dengan tangan dan kekuasaannya langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah meniup ruh langsung kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang ketiga, Allah memerintahkan seluruh malaikat agar sujud, patuh dan taat kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang keempat, Allah memberikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada Adam alaihissalam. Inilah kepemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin yang hebat di pandangan Allah adalah pemimpin yang beriman dan takwa kepadanya. Tidak ada sedikit pun kesombongan baginya, karena sesungguhnya kesombongan adalah milik Allah. Barang siapa pemimpin yang sombong, kelak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tujuan yang ketiga manusia diciptakan oleh Allah yaitu untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmah bagi seluruh alam. Rasulullah hadir di muka bumi ini menjadikan manusia-manusia mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai saja konsep rahmatan lil alamin ini dipakai oleh kita dalam kehidupan sehari-hari, niscaya hidup kita akan lebih nikmat, hidup kita akan lebih indah, hidup kita akan lebih bahagia karena tidak ada dusta di antara kita. Ingin rasanya kultum ini
diperpanjang, karena waktulah yang memisahkan kita. Ingin hati ingin membeluk gunung, apa daya gunung meletus. Jangan lupa like and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.